فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita masuk pada penjabaran tentang beberapa syurut terkait hadis sahih li dzati. Kita baru mengambil dua syarat. Apa itu? Syukran. Nah, yaitu yang pertama, hadis sahih dibersyaratkan penukilnya adalah perawi yang adlin. Apa yang dimaksud dengan adl? Indak ya Iqbal. Nah, yaitu seseorang yang memiliki kemampuan untuk membawa dirinya senantiasa di atas ketaatan dan penjagaan muru'ah. Kemudian syarat yang kedua apa? Mukasyah. Dhabat, yang dimaksud dengan dhabat memiliki kemampuan menghafal yang bagaimana? Yang dia mampu untuk mendatangkannya kapan saja diinginkan. Ini kalau dhabtus sadr. Demikian pula jenis yang kedua untuk kitab, yaitu dia memiliki kitab yang terjaga. Nah, mulai dari semenjak mendengar hadis sampai dia menyampaikan hadis tersebut. Nah, ini dua syarat, yaitu adl, dhabat. Kemudian kita lanjutkan wal muttasil ma salima isnaduhu min suqutin fih. Yang dimaksud dengan muttasil yaitu yang selamat sanadnya dari adanya perawi yang jatuh adanya. Nah, jadi sanad tersebut selamat dari adanya perawi yang jatuh, perawi yang hilang. Nah, suqutin fi al-murad sanaduh, yang dimaksud yaitu pada sanadnya. Yastamilu wal muhaddithun yastamilunaha li syai'in wahid wa huwa tariqul matan. Dan ulama hadis, ahli hadis menggunakan hal tersebut untuk sesuatu yang satu, yaitu yang dimaksud dengan sanad adalah apa? Sanad maupun isnad sama, yaitu tariqul matan, jalan yang mengantarkan pada matan. Walau qala minhu badal fihi kana aula li anna saqita ba'dus sanad. Seandainya dikatakan masalima isnaduhu min suqutin minhu, maka tentunya lebih bagus daripada min suqutin fihi. Karena bahkan yang jatuh itu kan sebagian dari sanad, tidak semuanya. Tapi mafhum, yaitu maksudnya bahwasanya muttasil
sanad yang bersambung, yaitu sanad yang selamat dari adanya perawi yang jatuh, yaitu terselamatkan dari keterputusan sanad. Bihaitsu yakunu kullun min rijalihi sami'a dzalikal marwiyya min syaikhihi, di mana masing-masing dari rijal, yaitu para perawi hadis tersebut, mendengar yang diriwayatkan itu dari syekhnya. Naam. Az-zahir anna dzikra sama' waqa'a 'ala sabili tamtsil, ya. Sami'a, mendengar, maksudnya dengan mendengar ini yaitu sebagai contoh saja. Kenapa? Karena intinya adalah apa? Dia mengambil hadis tersebut langsung dari syekhnya, baik dengan mendengar langsung atau dengan munawalah diberi kitab ataukah dengan ijazah, sebagaimana nanti akan kita lewati. Tentang metode-metode dalam tahammul. Baik. Wal muradu an yakuna hunaka tahammulun an syaikhihi biwajhin min wujuhit tahammul, sama'an kana aw ghairah. Nah, ini yang dimaksudkan di sini intinya adalah apa? Adalah dia mengambil hadis tersebut dari syekhnya, baik dengan sama ataupun dengan yang lainnya dari apa? Dari cara-cara untuk bisa apa? Mendapatkan suatu hadis atau mengemban suatu hadis. Syarat yang keempat, min ghairi mu'allal. Yang dimaksud dengan mu'allal apa? Wal mu'allalu lughatan ma fihi illah. Yaitu hadis yang mu'allal, yaitu hadis yang ada padanya illah, ada yang padanya penyakit. Wasilahan ma fihi illatun khafiyatun qadihah. Dan yang dimaksud dengan mu'allal secara istilah yaitu hadis yang ada padanya illah, penyakit, khafiyah yang tersembunyi, qadihah yang apa? Mencacati. Berarti kalau sesuatu yang nampak ini tidak dikatakan illah, kawan. Karena illah ini biasa diungkapkan secara istilah untuk sesuatu yang tersembunyi, yang hanya mengetahuinya para hufaz kibar. Dan illah tersebut harus apa? Illah yang qadihah, yang bisa mencacati. Adapun illah ghairu qadihah tidak mengapa. Seperti misalnya tidak diketahuinya nama sahabi, atau adanya sahabi yang tidak disebutkan antara tabi'in dan sahabi yang lain misalnya. Seperti misalnya Abdullah bin Abbas meriwayatkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau tidak mendengar langsung dari Nabi. Tapi tidak masalah yang demikian. Kenapa? Karena yang jatuh adalah sahabi, dan marasilu sahabi itu sahih. Wasyadz lughatan al-munfarid, dan yang dimaksud dengan syadz secara bahasa adalah munfarid, yang bersendirian. Wasilahan ma yukhalifu fihi rawi man huwa arjahu minhu, yaitu hadis yang seorang perawi menyelisihi padanya orang yang lebih kuat darinya, yang lebih rajih, lebih kuat daripada perawi tersebut. Baik. Walahu tafsirun akhar sayati, dan syad memiliki tafsir yang lain, insyaallah akan datang penjelasannya. Tanbihun. Qauluhu wa khabarul ahad kal jinsi wa baqi quyudihi kal fasli. Sekarang dua kaidah lughawiyah. Tanbih itu maksudnya apa? Huwa lughatan al-iqal. Tanbih intinya apa? Al-iqal, yaitu membangunkan, memberi peringatan.
Wa urfan, dan secara urf yang dimaksud dengan tanbih adalah unwanul bahthil ati bihaitsu yu'lamu minal bahthis sabiq ala sabilil ijmali ghaliban wa huwa huna mu'arrabun. Taib, atau wa huwa huna mu'arrabun li'annahu murakkabun taqdiran. Wa hakadha mithaluhu min at-taraqib wa qila yushtaratu an yadhkura ba'dahu ma yata'allaqu bihi mithal tanbihun ala kadza aw fi kadza. Taib, secara uruf yaitu apa? Tanbih adalah judul dari suatu pembahasan yang akan datang, di mana diketahui hal ini dari apa? Pembahasan sebelumnya secara global. Itu memberikan tanbih untuk hal-hal yang telah lewat tadi. Catatan penting atau peringatan. Taib. Dan ini mu'rab karena apa? Dia murakkab takdir. Ya, dia asalnya apa? Murakkab. Tapi apa? Takdiran. Taib. Misalnya takdirnya tanbihun ala kadza au fi kadza. Nah, tanbih di sini qauluhu wa khabarul ahad. Kal jins wa baqi quyudihi kal fasli. Perhatikan pada kalimat sebelumnya di halaman 110. Wa khabarul ahad bi naqli adlin tamil dhabat muttasilis sanad ghaira mu'allalin wala syadz. Huwa sahih li dzatihi. Di sini khabar ahad seperti apa? Isim jenis. Kenapa? Ibnu Abi Syarih mengatakan ai li kaunihi alladhi yashtamilu ala anwa'. Kenapa? Karena dia mencakup jenis-jenis. Intinya khabar ahad jenis kemudian dibagi menjadi apa? Menjadi sahih li dzati, sahih li ghairi, hasan li dzati, hasan li ghairi. Wa baqi quyudihi kal fasli, dan batasan-batasan yang lain ibarat fasal. Kal fasli ay fi tamyizihi ba'dal anwa'i an ghairihi minha, untuk membedakan sebagian jenis dari yang lain. Misalnya ketika tidak terpenuhi syarat adil berarti lemah. Ketika tidak terpenuhi tamud dhabat berarti naqisud dhabat, misalnya dhabatnya kurang sedikit. Berarti dia hasan li ghairi, atau asalnya hasan, kalau ada penguat bisa menjadi sahih li ghairi, dan seterusnya. Taib. Li'anna al-ibarata al-mustamil 'alaihima taqsimun la ta'rifna. Karena ibarahnya ya ibarah dengan bentuk taksim. Makanya telah kita singgung kemarin, seandainya Ibnu Hajar menempuh metode yang lebih mudah bagi pemula, tentunya lebih gamblang dipahami. Maksudnya dijelaskan dulu khabar ahad terbagi jadi 4, kemudian baru masing-masingnya dijelaskan. Baik. Qala wa qawluhu binaqli adlin ihtirazun amma yanquluhu ghairu adlin. Dengan penukilan dari seorang yang adil untuk mengeluarkan riwayat-riwayat yang dinukilkan oleh selain adil. Ini jelas. Wa qawluhu huwa yusamma faslan yatawassatu bainal mubtada wal khabar. Qauluhu huwa, ini dinamakan fasal yang apa? Berada di pertengahan antara mubtada dan khabar. Yu'dhinu bi anna ma ba'dahu khabarun amma qablah wa laysa bina'tin lah.
yang di sini untuk memberitahu bahwasanya yang setelahnya itu sebagai khabar untuk yang sebelumnya bukan sebagai sifat. Nah, perhatikan dalam matan Taib di halaman 110. Nah, huwa as-sahihu lidzatihi. Nah, wa khabarul ahad dengan qaid yang disebutkan ini binaqli adlin tamid dhabat muttasil sanad ghairu mu'allalin wala syadz huwa as-sahihu lidzatihi. Nah, huwa ini dhamir fasal yang digunakan apa? Untuk menegaskan bahwasanya setelahnya adalah khabar, bukan sebagai sifat. Ai yu'lamu bi anna ma ba'dahu khabaron. Naam, yu'limu lebih bagus. Ai yu'limu memberitahu. Ai yu'limu bi anna ma ba'dahu khabarun amma qablah. Memberitahu bahwasanya setelah huwa, setelah dhamir fasal ini adalah khabar untuk sebelumnya. Walaysa bina'tin lahu, bukan sebagai na'at. I'taradahu ba'dul muhaqqiqin bi anna hadhihi laysat nuqtatul ityani bihi ala ma qalahu arbabul ma'ani bal nuqtatuhu ifadatut takhsisi wal qasr. Nah, yaitu dikritisi oleh sebagian muhaqqiqin bahwasanya ini bukan inti dari didatangkannya dhamir fasal. Nah, ini kalau dia dari sisi ma'ani. Kalau dari sisi ma'ani, tujuan didatangkannya dhamir fasal adalah ifadatut takhsis wal qasr. Ini kalau balaghah. Tapi Ibnu Hajar ingin menegaskan dari sisi apa? I'rab. Nah, yang dimaksudkan setelah huwa adalah apa? Adalah khabar. Maka yang dikatakan qala al-Ajhuri. Nah, ma dzakarahu Syekh yani Ibnu Hajar waqa'a nahwuhu lin-nuhah. Nah, memang ini inti dari apa? Dari tujuan ulama nahwu untuk mengetahui i'rab. Berbeda dengan fokus dari para ahli balaghah. Wa qawluhu li dzatihi yukhriju ma yusamma sahihan bi amrin kharijin anhu kama taqaddam. Nah, dan perkataan beliau li dzati di sini untuk mengeluarkan yang dinamakan sahih tapi bi amrin kharijin anhu, dengan perkara yang di luar darinya. Nah, kama taqaddam sebagaimana telah lewat yang disebut dengan apa? Sahih li ghairi. Karena secara zatnya dia tidak mencapai tingkatan sahih. Mungkin karena dhabit perawinya kurang. Dhabit perawinya kurang, tapi ketika ada riwayat yang lain yang menguatkan, naik menjadi apa? Tingkatan sahih li ghairi. Taib. Wa huwa sahih li ghairihi wa ta'rifuhu huwa al-hasanu li dzati alladhi ta'addadat turuquh. Pengertian sahih li dzati yaitu hadis-hadis yang hasan li dzati, yang jalannya berbilang sehingga terangkat menjadi tingkatan sahih. Cuman sahihnya tidak li dzati. Sebab dia mencapai tingkatan sahih karena ada sebab lain. Wa amma ta'rifu syamilu li qismai sahih fa huwa ma dzakarahu al-hafidz fi an-nukah. Adapun pengertian yang mencakup dua jenis sahih ini, yaitu yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam An-Nukat, dan lebih mudah lagi apa yang disebutkan oleh Syekhuna Abdullah Al-Ardani dalam apa? Tuhfah Rasyidah. Bisa dilihat dan telah kita baca, ikhwan. Nah, taib, di sini diringkas yaitu huwal haditsul ladzi yattasilu isnaduhu binaqlil adli tamid dhabat awil qasiri anhu idza tudida an mithlihi ila muntaha wa la yakunu syadzan wala mu'allala. Di akhir disebutkan ini di bawah.
Taib. Yaitu ta'rif sahih, yaitu sahih li dzati dan sahih li ghairi, yaitu al hadits alladzi yattasilu isnadu. Hadits yang sanadnya bersambung binaqlil adlit tamid dhabt, dengan penukilan seorang yang atau perawi yang adil yang sempurna dhabatnya, awil qasiri anhu. Ini untuk memasukkan apa? Untuk memasukkan apa al qasir anhu? Badri? Nah, untuk bisa memasukkan sahih li ghairi dalam pengertian awil qasiri anhu idza tudida an mithlihi ila muntaha, yang kurang dhabatnya tapi tudida, yaitu dikuatkan. Idza tudida, apabila dia dikuatkan, diriwayatkan dari yang semisalnya sampai akhir sanad. Kemudian syarat berikutnya wala yakunu syadzan wala mu'allala, dia tidak syadz, tidak pula mu'allal. Tahib. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa tatafawatu rutbatuh, dan sahih itu bertingkat-tingkat. Ai as-sahih. Bisa babi tafawuti hadhil awsafil muqtadiyati litashih fil quwwah. Kenapa kok hadis sahih itu bertingkat-tingkat? Nah, disebabkan karena bertingkatnya sifat-sifat yang berkonsekuensi untuk disahihkannya hadis itu dari sisi kekuatannya. Nah, menunjukkan akhwan, walaupun sama-sama hadis sahih, tapi dari sisi kekuatan itu bertingkat-tingkat. Nah, seperti makanya diistilahkan ada asahhul asanid, yaitu sanad yang paling sahih. Nah, sebagaimana akan disebutkan nanti. Taib. Fa innaha lamma kanat mufidatan li ghalabatil dhanni alladhi alayhi madarus sihhah, iqtadat an takuna laha darajatun ba'daha fawqa ba'din bihasabil umuril muqawwiyah. Sebab ya hadis-hadis yang sahih ini ya kawan, tatkala dia memberikan faidah ghalabatul dhann. Ghalabatul dhann berbeda dengan apa? Hadis mutawatir, karena hadis ini kita masuk pada pembahasan hadis ahad. Hadis ahad yang terbagi jadi 4, sahih li dzati, sahih li ghairi, hasan li dzati, hasan li ghairi. Dan yang sahih ini bertingkat-tingkat. Kenapa? Karena tingkatannya hadis ahad. Nah, bukan hadis mutawatir yang memberikan faidah ilmu yakin. Ini pembahasan di awal. Nah, tatkala hadis ini memberikan faidah ghalabatul dhann, yang di atasnya madarus sihhah, yaitu berporos kesahihan hadis. Nah, maka berkonsekuensi bahwasanya hadis-hadis ini memiliki derajat-derajat yang sebagiannya lebih kuat daripada sebagian yang lain. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan al-umur al-muqawwiyah yang ada padanya, perkara-perkara yang menguatkan. Taib al-muqawwiyah. Wa idza kana kadzalik fama yakunu ruwatuhu fid darajatil ulya minal adalati wad-dhabti wa sa'iri sifatil lati tujibu tarjiha kana asahha mimma dunah. Maka jika demikian, ya, setelah kita tahu bahwasanya apa? Hadis itu bertingkat-tingkat. Jika demikian, perawi-perawi yang tingkatannya tinggi dari sisi adalah dan dhabt serta sifat-sifat yang mengharuskan dia untuk dikuatkan, ditarjih atas yang lain, maka tingkatannya lebih sahih daripada yang di bawahnya. Karena perawi sesama-sama thiqat ikhwan, tapi bertingkat-tingkat sebagaimana pembahasan tadi malam sebagai contoh misalnya antara Nafi' dan Salim. Dipertanyakan oleh para imam. Ditanyakan kepada Imam Ahmad, Nafi' atau Salim yang lebih utama. Tapi Imam Ahmad tidak mau mentafdil antara keduanya.
Taib, yaitu muqarin berarti bersama tingkatannya antara Nafi' dan Salim. Sebagiannya mengutamakan Nafi' atas Salim. Ini maksud apa? Bahwasanya perawi itu bertingkat-tingkat. Nah, sekarang di antara contoh ikhwan, famina rutbatil ulya fi dzalika ma atlaqa alaihi ba'dul a'immah annahu asahul asanid. Dan di antara riwayat-riwayat yang mencapai apa? Tingkatan tinggi dari sanad hadis sahih, yaitu yang diistilahkan oleh sebagian a'immah dengan asahul asanid. Sanad yang paling sahih. Baik. Walaupun ikhwan penetapan asahul asanid ini ya tentunya masing-masing para a'immah berbeda pandangan, itu sesuatu yang lumrah. Maka dikatakan dalam catatan kaki, perhatikan, yadharu lil muta'ammil fi mas'alati asahil asanid wa ma yuqalu fiha wa ma yunqalu min aqwalin 'anil a'immati annahum mukhtalifuna fi dzalik. Ya ini. Ya. Mereka itu berselisih pendapat tentang apa? Asahul asanid. Ya biasa manusia memiliki pendapat. Wa mimma yu'ayyiduhu kalamu katsirin minal musannifin fi mustalahil hadits. Naam. Wa min akhiri man sarraha bi aqwalihim wa 'addaha thalatha asan'ani. Haitsu qala a'immatul hadithi 'ala thalathati aqwalin itlaqaini wa tafsil. ثم ذكر محاسنه أن الإطلاق الأول في المسألة هو أنه لا يمكن أن يقطع الحكم في أصح الأسانيد لصحابي واحد. Nah, kesimpulannya As-San'ani ikhwan dalam Tawdihul Afkar, bahwasanya dalam masalah ini para imam terbagi menjadi 3 pendapat. Nah, 2 pendapat secara mutlak dan 1 pendapat mentafsil. Yang pertama yang menyatakan secara mutlak dalam masalah ini yaitu bahwasanya tidak mungkin untuk memastikan hukum tentang apa? Tentang adanya sanad yang paling sahih untuk 1 sahabat. Wa anal itlaq al-tsani, dan pendapat kedua yang menyatakan secara mutlak juga al-muqabil lahu, yaitu lawannya, huwa annahu yumkin an yuqta al-hukmu fi asahil asanid li sahabiyyin wahid. Nah, mungkin untuk ditetapkan hukum sanad yang paling sahih untuk seorang sahabi. Fa yuqal innahu asahhu isnadin fid dunya. Sehingga dikatakan itu adalah sanad yang paling sahih di dunia. Wa uziya ila al-a'immah kal Bukhari, dan ini dinisbahkan kepada a'imah seperti Bukhari wa Ibnul Madini wal Fallas wa Ahmad wa Ibn Ma'in wa ghairihim kama huwa mudawwanun ma'ruf, sebagaimana tercatat dengan ma'ruf yang telah diketahui. Ini 2 pendapat yang mutlak, yaitu satunya tidak mungkin, yang kedua mungkin. Al-qaulu tsalits yang memerinci huwa tafsil wa huwa annahu la yuhkamu li isnadin bidzalika mutlaqa. Ya tidak dihukumi untuk suatu sanad sebagai asahul asanid secara mutlak. Bal labudda minat taqyid. Harus ada apa? Ada taqyidnya, ada pembatasnya. Imma bi sahabiyyin au bi balad. Dengan sahabi atau dengan balad. Misalnya sanad paling sahih dari Ibnu Umar, atau sanad yang paling sahih bagi ahli Basrah misalnya. Dan ini lebih tahari, yang seperti ini lebih hati-hati. Kenapa? Karena kalau dikatakan di dunia sanad yang paling sahih ini, terkadang apa? Terkadang kemungkinan untuk keliru masih besar. Fayuqal asahu asanid Ibni Umar kada, atau asahu asanid al-Yamaniyin kada, atau Syamiyin kada, wa nahwi dzalik. Baik. Dan ini tafsir lebih bagus ikhwan, dan itu yang nampak ikhwan pada mayoritas penggunaan para imam. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh, lakin yadharu li anna aghlabal a'immati 'ala tafsil. Naam. Baik. Hatta ba'di man hukiya anhum
min al-a'immah kal Bukhari wa Ibn al-Madini wa Ahmad wa ghairihim min annahum yutrikuna ala tarjamatin bi annaha asahhu innama muraduhum ma'at taqyid lal itlaq alladhi fuhima min ba'din nusus allati lam yathbut isnadu ba'dihha ilaihim. Nah, jadi intinya kawan, mayoritas penggunaan para imam juga tidak secara mutlak sebenarnya kalau kita mau mendetailkan. Jadi asahu asanid an Ibni Umar misalnya. Baik. Atau asahu asanid an Ali. Sanad yang sampai ke Ali yang paling sahih apa? Sanad yang paling sahih dari Ibnu Umar apa? Baik. Demikian. Maka sekarang perhatikan asahul asanid ka-Zuhri an Salim bin Abdullah bin Umar an abi. Az-Zuhri an Salim an abi. Siapa ini? Abi yang dimaksud Zakaria. Sahabinya siapa? Abdullah bin Umar. Taib. Kemudian ka Muhammad bin Sirin an Abidah Ibni Amr an Ali. Wa ka Ibrahim an-Nakhai an Alqamah an Ibn Mas'ud. Taib. Wa dunaha fi rutbah ka riwayati Buraid Ibni Abdullah Ibni Abi Burdah an jaddihi an abihi Abi Musa. Wa ka Hammad Ibni Salama an Thabit an Anas. Wa dunaha fi rutbah ka Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah. Wa kal Ala ibn Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah. Fa innal jami' yashmaluhum ismul adalati wad dabt. Naam. Illa anna al-martabatal ula fihim, kita baca dulu. Berikutnya insyaallah kita baca masing-masing keadaan perawi. Ila anna al-martabatal ula fihim min as-sifatil murajjihah ma yaqtadi taqdima riwayatihim 'ala allati taliha. Wa fil lati taliha min quwwati ad-dabti ma yaqtadi taqdimaha 'ala tsalitsah. Wa hiya ay ats-tsalitsah muqaddamatun 'ala riwayati man yu'addu ma yanfaridu bihi hasanan. Ka Muhammad bin Ishaq an Asim bin Umar an Jabir wa Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih wa qis ala hadhihi al-maratibi ma yushbihuha. Nah, ini contoh saja. Yaitu di antara apa? Ashahul asanid yang disebutkan oleh para a'immah. Nah. Baik. Ya insyaallah untuk masing-masingnya kita baca pada pertemuan berikutnya. Antum baca dulu beberapa biografi yang disebutkan. Nah, atau ta'liqnya dibaca dulu. Kemudian kalau ada yang enggak paham ditanyakan. Naktahi bihadza subhanakallahumma wa bihamdika.